Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025, perkenalkan, nama saya Yugo Hutrianto, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 256010110728. Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSS Darussalam Sitiung pada fase D kelas 7 dengan materi sabar dan sholat sebagai penolongmu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk semuanya, Nak? Sudah, Ustaz. Baik, Ustaz. Gimana kabar anak-anak Ustaz seluruhnya? Sehat? Sehat, Ustaz. Sudah sarapan? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah sudah sarapan. Sebelumnya, tolong Asraf tutup pintunya supaya pembelajaran kita lebih fokus nanti ya. Baik anak-anak Ustadz, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua dipimpin doanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustadz ambil absennya terlebih dahulu ya. Alia Asriani hadir, Nak. Anjeli hadir. Ashraf Al-Ghifari hadir. Asyifa Khairun Nisa. Firdausi Ahla Yulanda. Gifrandika Aprilio hadir. HR Said Ar-Rasid ada, Nak? Ada. Muhammad Alvino ada. Muhammad Rafalino sakit. Oh iya, saya lihat suratnya ada tadi ya, sakitnya sejak kemarin ya. Nadifa Zahra, Nadira Fikri Alia, Ozil Destanwandra, Salwa, Saren Kaila Warlen, Nak. Sofia Syafiqah. Baik anak-anak Ustadz, absen sudah Ustadz ambil. Dan ternyata ada teman kita yang sakit ya. Siapa tadi yang sakit? Muhammad Rafalino. Kita doakan supaya teman kita yang sakit itu bisa
masuk seperti biasanya, bisa main lagi dengan kita, belajar bersama kita kembali ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustadz, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustadz ingin bertanya dulu dengan anak-anak Ustadz. Masih ingat nggak pembelajaran kita minggu sebelumnya tentang apa? Ya, Sarep? Harapan dan taubat. Ya, kasih tepuk tangan untuk Saren. Baik anak-anak Ustadz, ternyata Saren masih mengingat pembelajaran kita sebelumnya ini tentang harapan dan taubat. Kita mengetahui bahwasanya Allah itu maha pengampun. Lalu, lantas bagaimana cara kita agar kita tidak terjerumus di dalam kemaksiatan lagi dalam keadaan kita di dunia ini? Siapa yang tahu? Ya, Aras? Dengan memperkuat iman, takwa, dan sabar. Bagus, kasih tepuk tangan. Kemudian Ustadz juga menjelaskan kemarin apa alatnya agar manusia ini tidak terjerumus ke dalam dosa lagi. Ya, Sifa? Dengan menggunakan akal untuk membedakan benar dan salah dari rukun dan sholat untuk mencegah kemungkaran. Ya, bagus, kasih tepuk tangan untuk Sifa. Bagus, pintar-pintar anak Ustadz di sini ya. Baik anak-anak Ustadz, sesuai dengan yang dijawab oleh teman kita tadi, bahwasanya Allah ini maha pengampun. Lalu bagaimana cara kita untuk tidak terjerumus ke dalam dosa lagi? Yakni dengan meningkatkan iman kita, takwa kita, serta kita harus selalu bersabar. Dan alatnya bagaimana Ustadz? Alat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yakni dengan mengerjakan sholat sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yakni ya tentang sabar dan sholat sebagai penolongnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak Ustadz, yakni ya peserta didik kalian mampu menganalisis isi kandungan dari surat yang berada Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Serta anak-anak Ustadz bisa menyajikan kesimpulan tentang cara menjadikan sabar dan sholat sebagai sarana praktis untuk menggapai cinta dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi model pembelajaran kita yang akan kita lakukan hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu anak-anak Ustadz? PBL ini adalah program berbasis masalah. Jadi nanti kalian akan memecahkan masalah secara nyata. Baik, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi, sebelumnya Ustadz ingin bertanya kepada anak-anak Ustadz, mengapa Allah ini memberi ujian kepada kita seluruhnya? Ada yang bisa menjawab? Saya Ustaz, Ya, Nadira? karena ujian merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Karena ujian merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Kasih tepuk tangan. Benar. Bahwasanya Allah ini dia memberikan ujian ini sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh manusia ini. Dia merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita seluruhnya. Baik anak-anak Ustadz ada video. Jadi mari kita lihat video yang akan Ustadz tampilkan. Kita fokus terhadap video yang Ustadz tampilkan. Nanti kita cari permasalahan dalam video tersebut. Bela presiden bisa? Oh bisa, sekalian saya pulang ya. Oh, oke. Gimana Pak harinya hari ini? Sepi ya? Alhamdulillah Pak, tidak terlalu banyak, tapi ya lumayan. Bapak nggak ganti jadi ojol aja Pak? Kok kayaknya hasilnya lebih kelihatan daripada cuma angkot ini. Berapa sih hasilnya? Enggak Pak, disyukuri saja Pak. Dari mana deh? Habis latihan sepak bola Pak, buat seleksi. Pak kamu nggak sekolah? Sudah izin kemarin Pak sama sekolah buat latihan ini. Emang boleh ya sama orang tua bolos sekolah buat main bola gitu? Nah, kemarin sudah bilang orang tua, tapi kata orang tua ya nggak apa-apa. Lucu. Nah iya toh Pak, masa hari gini bolos sekolah cuma buat belain main bola? Ada-ada aja. Kalau saya sih Pak, selagi cita-citanya baik, tidak apa-apa kalau saya Pak.
Ya, zaman sekarang kalau nyari kerja yang pasti-pasti aja, Pak. Jadi PNS, polisi, dokter kan. Masa cuma mau ngandelin main bola. Gimana pemainnya mau sejahtera? Yang ngurusin aja amburadul. Sesuatu itu ya. Anak kok cerita. Yo latihan mengawat itu, sore latihan. Latihan itu keras. Pemain-pemain semua itu itu latihan. Oh, benar kan lulus. Oh, sesuatu itu yang penting awak usaha. Ini kok dibarengi karo duno, yang penting saiki awak pasrah ae ya. Kalau no Pak, masalah itu aku melakukan itu bentuknya di samping. Pemainnya ono bapak-bapak senang bingung silakannya aku. Jadi pemain bal-balan itu masih depan Pak Sri. Wala bapak-bapak sing iku mang ya, kayak gitu. Bapak sing mang iku wis gak usah di rumah oleh iya bisa ya. Ya, saya bisa pengen aku yakin bisa ketompo bismillah ya. Nah, saya kini cek aku tambah yakin bapak duwe cekel-cekelan kan bapakmu. Dia paling apik, dia paling duwe apik. Ya. Yang pertama itu apa kata Jawa ngomong sabar itu ya. Mergi perkoso ganjaran iku suwarga ngono ya. Jadi ngerti yakin apa? Jadi sabar itu wangel, makanya nek misalnya kene sabar itu insya Allah kalau Gusti Allah wis dijanjini ya. Sing kedua itu Gusti Allah wis dewe nang Quran. Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Sabri ya. Artinya Allah itu manggil kanggo beriman, insya Allah itu kini termasuk yang beriman itu mungkin jangan turun dengan apa sabar. Ya, misalkan sabar apa bangun sabar. Soalnya psikolog itu senang ngajarin bangun ya. Baik anak-anak Ustadz, sudah disaksikan videonya ya. Dalam video tersebut ada beberapa permasalahan yang perlu kita keluarkan. Mungkin dari anak-anak Ustadz ada nggak yang mengetahui apa permasalahan dalam video tersebut? Mungkin ya, Nadifah? Ada orang yang pengen orang lain, ada anak yang tadinya ingin menjadi pemain bola, tapi diejek atau direndahkan sama orang. Iya, iya. Makanya disuruh kerja yang pasti aja, kayak dokter, Iya. polisi, dan PNS. Iya, iya. Bagus, kasih tepuk tangan untuk Nadifah. Kemudian ada lagi nggak permasalahan dalam video yang kita saksikan? Ya, Angel? Orang yang merendahkan penghasilan orang lain, Ustaz. Katanya nggak usah jadi super angka, jadi gajinya kecil, jadi ojol aja katanya, Ustaz. Ya bagus, kasih tepuk tangan untuk Anjali. Nah, baik anak-anak Ustadz, yang dikatakan oleh teman kita sebelumnya benar bahwa masalahnya kita ambillah permasalahan dua tadi ya. Bahwasanya dalam video tersebut ada permasalahan yakni ada orang yang diejek ya, ada orang yang diejek karena profesinya supir angkot dia. Siapa yang menjawab tadi? Angel ya? Supir angkot dia penghasilannya sedikit, nggak usah jadi supir angkot, jadi ojol aja katanya. Tapi orang itu sabar dia ya, sabar walaupun dia dibilang-bilang kayak gitu. Kemudian tadi ada juga anak yang dibilang dia mau cita-citanya jadi pemain bola, ternyata orang lain bilang sama dia nggak usah jadi pemain bola, kerja yang pasti-pasti aja katanya ya. Kayak PNS, guru, tentara, polisi katanya. Nah, jadi apa yang harus kita ketahui anak-anak Ustadz? Ya, bahwasanya segala sesuatu itu apapun yang dibilang sama orang lain itu kita harus bersabar ya kan, walaupun nggak enak kedengarannya sama kita, tetap kita bersabar untuk menjalani kehidupan kita ini. Lalu anak-anak Ustadz, mungkin Ustadz pengen tahu dah, mungkin Ustadz yakin nih tiap orang nih pasti dia terkena musibah atau ujian. Anak-anak Ustadz ada nggak yang pernah mendapatkan musibah? Ada nggak atau ujian dari Allah, ada nggak? Satu-satu ya. Tunggu dulu. Siapa yang mau memberikan pengalamannya? Ya, Gibran, ya. Ya. Jatuh dari motor, ya itu juga ujian dari Allah kan, musibah juga ya kan. Nah, tapi sabar ya. Ada lagi? Ya, Salwa.
HP saya dijamret orang. Waduh, HP-nya dijamret orang ya, masya Allah, astagfirullahaladzim, masya Allah ya. Nah, jadi itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bersabar dan bagaimana setelahnya kita memohon ampunan Allah, minta pertolongan dari Allah sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yakni ya membahas isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 153 ya. Ustaz minta satu orang yang mau membacakan surah Al-Baqarah ayat 153. Siapa yang berani? Ya, Aras, silakan dibacakan dari Ta'awuslah dulu ya, Aras ya. Coba. Ya, masya Allah, indah sekali bacanya. Kasih tepuk tangan. Kita baca bersama-sama ya nak ya. 1, 2, 3 dari Taus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Di arti pemufradatnya anak-anak Ustaz, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik anak-anak Ustaz. Kemudian kita juga akan memahami isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 153 ini juga ya. Yang pertama, surat Al-Baqarah ini dia Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk memohon pertolongan kepadanya atas segala urusan di dunia dengan sabar dan sholat. Ada masalah kita, ada cobaan kita harus meminta kepada Allah, bukan meminta kepada siapapun, meminta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dia menunjukkan kepada kita cara terbaik dalam menghadapi berbagai masalah atau cobaan dalam hidup, yaitu dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar ya. Kemudian Ibnu Katsir ya, ini seorang tafsir membagi sabar menjadi 3 jenis, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Misalnya kita ini harus bersabar dalam beribadah ya kan, jangan malas-malasan. Mau sholat kita malas-malasan, berpuasa kita udah nggak tahan lagi mau berbuka, ternyata kita udah nggak tahan lah mau berbuka lah, kita harus sabar. Itu masuk dalam sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat. Lihat temannya pacaran, kita mau pacaran juga nggak boleh ya, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Itu sabar dalam menjauhi maksiat. Sabarlah, dia enak ya pacaran ya, bisa kita kayak gitu ya, bisa berdoa. Nggak boleh, nggak usah ya. Kita sabar aja dalam menjauhi maksiat. Ingat Allah, astagfirullahalazim. Ambil wudhu, sholat kita, kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian apa lagi? Sabar menghadapi takdir yang pahit. Kita kehilangan orang tua. Atuk kita udah nggak ada, kakek kita udah nggak ada, nenek kita nggak ada. Kita sabar dalam keadaan pahit. Rumah kita kebakaran lah, jangan sampai. Contoh, ya kan? Kita jatuh dari motornya kayak Gifran tadi ya, kita sabar. Walaupun, alhamdulillah lah, nggak parah kali ya. Ya Allah, makasih ya Allah, bersabar kita, sabar. Jangan marah-marah. Aduh, jatuh saya nih. Mau lagi sholat musim ini, nggak boleh, ya kan? Kita selalu sabar, ya. Kan ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ada? Tidak? Sudah paham? Paham. Baik anak-anak Ustadz. Kayaknya udah pada ngantuk nih. Kita speaking dulu ya.
Kita supaya lebih semangat, kita breaking dulu. Pino ngantuk? Enggak. Kita breaking, kasih Pino yang semangat dulu. Supaya kita lebih semangat belajar lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, say, Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Tugas kita selanjutnya, silakan bentuk kelompok sesuai pertemuan sebelumnya ya. Kemudian Ustadz bagikan kepada anak-anak Ustadz LKPD, lembar kerja peserta didik, yaitu tentang cara bersabar dalam situasi yang sulit. Silakan nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Setelah didiskusikan, ditulis, kemudian nanti akan dipresentasikan di depan kelas secara bersama-sama ya. Silakan. Dong. Silakan dikerjakan ya. Ya, ya bagus ya. Berarti ya aman ya nak ya. Oke. Ya. Bisa nak ya, aman ya. Bisa. Nah, yang laki-laki gimana? Saya. Ya, tolong dibantu temannya ya. Diskusikan lagi ya. Pino gimana? Bisa? Bisa ya? Mana ya? Dibantu temannya nanti ya. Diskusikan bersama ya. Silakan diskusi. Nah. dan ibadah. Ya, masuk ya, aman. Ya, silakan diskusi dulu. Gimana nak? Ada masalah? Enggak, aman ya? Aman. Bisa. Bisa semuanya nak? Bisa. Gimana? Kelompok 2 aman? Ya? Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti bisa bantu. Diskusikan ya. Kalau ada yang sulit, gimana? Aman? Sudah selesai. Ya. Kita tunggu kelompok lain dulu ya. Baik anak-anak Ustadz, sudah selesai? Sudah. Baik, kita akan presentasikan di depan kelas tiap-tiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 maju di sini. Maju. Dibacakan hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Cara bersabar dalam situasi yang sulit dalam Islam. Yang pertama, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meningkatkan sholat 5 waktu dan ibadah sunnah untuk menenangkan hati yang gelisah. Yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Mengingat Allah melalui zikir membuat hati tenang dan mengalihkan pikiran dari masalah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 2, silakan ditampilkan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi yang kami dapatkan. Cara bersabar dalam situasi yang sulit dalam Islam. Yang pertama, tawakal. Berusaha maksimal lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Yang kedua, menahan diri. Hindari mengeluh yang berlebihan karena akan membuat beban terasa lebih berat. Baiklah, ini hasil yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Cara bersabar dalam situasi yang sulit. 1. Bersyukur atas nikmat yang dimiliki dan berdoalah kepada Allah. 2. Mengingat balasan besar bagi orang yang sabar dan ikhlas. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ustadz, presentasi dari anak-anak Ustadz seluruhnya baik, bagus semuanya. Yang kelompok 1 tadi menjelaskan bahwasanya kita ini harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 2 suruh kita agar menerapkan apa yang di dalam kandungan Al-Qur'an tadi, ya, surah Al-Baqarah 153 tadi, supaya kita selalu bersabar dan sebagai sholat menjadi penolongnya. Kemudian kelompok 3 juga menyebutkan tadi supaya kita lebih bersabar lagi ketika mendapat musibah, ya kan? Supaya kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Itu bagus semuanya. Kasih tepuk tangan untuk kita seluruhnya dulu anak. Baik anak-anak Ustadz, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagian mana yang serunya, kegiatan pembelajaran yang mana yang paling seru menurut anak-anak Ustadz? Siapa yang bisa oh, langsung ya Uci. Ya Uci, seru ya? Diskusi seru, Ustaz. Waktu diskusi seru. Kenapa seru Uci? Karena kami bisa mengeluarkan pendapat kami masing-masing. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Uci. Seru ya berarti ya. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Ustaz. Salwa? Orang yang beriman dianjurkan senantiasa sabar ketika dapat musibah dan ridho atas segala takdir Allah SWT dan salat sebagai penolongnya. Ya, bagus, kasih tepuk tangan untuk Salwa. Bagus semuanya anak-anak Ustadz. Baik anak-anak Ustadz, kesimpulan kita pada hari ini, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yakni orang beriman, kita ini semua beriman kan? Kita percaya atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita percaya, kemudian kita kalau mendapatkan musibah, ujian dari Allah, kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi Ibnu Katsir ya juga membagi bahwasanya sabar itu ada 3, sabar dalam ketaatan, kemudian sabar dalam apa tadi? Dalam ujian ya, dalam musibah ya. Itu semuanya yang bisa kita simpulkan pada hari ini. Mungkin pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai di sini, dan untuk minggu selanjutnya kalian silakan dibahas, silakan dibaca lagi materi kita dengan menebar harapan melalui karya. Jadi silakan nanti kalian buat di buku juga boleh, di kertas juga boleh, nanti kalian buat surat cinta harapan di masa depan apabila kalian melakukan kesalahan. Mungkin itu anak-anak Ustadz, ada pertanyaan? Tidak ada? Ustadz mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak Ustadz yang telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik ya. Kalian sangat baik mengikuti pembelajaran dari Ustadz. Semuanya semangat, semua pintar-pintar dan tertib-tertib. Ustadz harapkan semoga anak-anak Ustadz ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini yang bisa Ustadz sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama.